Ya, puji nama Tuhan. 2007 merasakan Indonesian Idol. Waktu begitu berlalu sampai 2019, 12 tahun kemudian. Tepatnya di bulan Maret, tanggal 3 Maret tahun 2019, karena kebodohan saya, karena saya tidak mengerti, belum memahami dengan benar apa yang Tuhan mau buat di dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita searching di YouTube, Edo Idol, yang keluar adalah berita penangkapan di Polres Jakarta Barat. Ditangkap karena apa? Artis tidak jauh-jauh dari narkoba. Saat ini kita ibadah online ya Bapak ya. Saya juga mau menyapa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati, selamat merayakan Paskah. Walaupun kita tidak datang ke gereja seperti biasanya onsite, tetapi saya terlalu yakin dan percaya bahwa sukacitanya tetap sama. Sekali lagi sukacitanya pasti tetap sama, karena sukacitanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lanjut ke cerita tadi, tanggal 3 Maret 2019 ditangkap oleh Polres Jakarta Barat di daerah selatan karena kasus narkoba. Saat itu saya tinggal di Kalibata dan saya berdua dengan mama saya yang 2 tahun sebelumnya datang dari Papua karena medical check up setiap bulannya, dan itu saya harus menemani beliau. Bapak Ibu, bisa dibayangkan anak muda yang dipercayakan sama Tuhan untuk merawat seorang ibu janda, tetapi kehidupan di depannya itu manis banget, di dalamnya, di belakangnya hancur. Saya pergi pelayanan kemana-mana, Sabang sampai Merauke, Miangas di utara sampai Pulau Rote, gitu ya, sampai ke luar negeri sekalipun. Saya tetap saya, ternyata daging itu lemah. Saya ditangkap, kemudian dijerat dengan 3 pasal, Bapak Ibu. Pasal 114, pasal 112, pasal 132. 114 dan 112 itu untuk kepemilikan barang tersebut, kemudian 132 itu karena ada persekongkolan seperti itu. Tuntutannya tidak ringan, lumayan, 7 tahun 6 bulan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau misalnya saya menjalani waktu itu, saya tidak ada di sini. Amin. Karena belum sampai setengahnya juga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dahsyat banget. I'm so proud of Him. Dari pasal yang 3 itu, kemudian di pengadilan, saya disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Untuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Bapak Ibu Saudara, tuntutan di bawah 5 tahun atau putusan di bawah 5 tahun, itu bahasa teman-teman di dalam itu bilang wangi-wangian badan. Artinya untung-untungan buat mereka. Kalau saya bilang dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang untung-untungan. Saya ditahan di Polres Jakarta Barat 2,5 bulan, kemudian dipindahkan tepatnya tanggal 18 Juni 2019. Saudara tahu, hari pertama karena tibanya malam di sana, hari kedua di esok paginya ada ibadah di gereja jam 9. Gereja di dalam adalah gereja Ekumene, namanya gereja Bethesda Hutan Salemba. Saya datang dengan kaki saya yang kotor, Bapak Ibu. Tidak punya celana panjang, jadi dipinjamin celana pendek dari celana panjang dari gereja warnanya merah. Saya cuma bawa 2 kaos yang biasanya saya ganti-ganti baju sesuka saya. Saya punya 40 pasang sepatu gitu ya. Tapi hari itu saya datang dengan hanya kaki nginjak tanah tanpa alas kaki. Begitu saya masuk, membuka pintu gereja, kami dijemput sama tamping gereja. Saya buka dan yang pertama saya lihat adalah salib Tuhan di depan gereja. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini Edo Charles yang kotor. Kaki saya yang kotor ini mau saya bawa, mau saya bersihkan di sini Tuhan. Dan saya janji sama Tuhan, saya mau melayani Tuhan sampai nanti kapanpun itu Tuhan tentukan saya bebas dari Hutan Salemba. Pengacara yang mengawal proses persidangan saya akhirnya tidak banyak membantu. Ya sudahlah. Di saat saya mengharapkan teman-teman pelayanan saya, di saat saya mengharapkan teman-teman artis gitu ya,
Di saat saya mengharapkan petinggi-petinggi yang saya kenal di Polda Metro, kemudian di Polda Sumatera Selatan, di Polda Papua, di mana-mana, saudara tahu tidak ada satupun yang bisa membantu. No one. Siapa saya? Ya, tadinya bilang, oh, idol gitu kan. Berita sudah tersebar di media di mana-mana. Saya menjalani proses hukuman, putusan pengadilan dengan 8 kali panggilan persidangan Bapak Ibu, dan diputus dengan putusan 4 tahun 3 bulan. Polres Metro Jakarta Barat di bawah 5 tahun. Itu luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Tidak sampai di situ dahsyatnya Tuhan. Saya tidak mengajukan proses banding, jaksanya banding. Karena pasti jaksanya kecewa putusannya jauh di bawah yang dia tuntut gitu ya, 7 tahun 6 bulan. Maunya mungkin 5 tahun sekian gitu. Tetapi di saat proses saya tidak mengajukan banding, saya datang sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa lagi selain suara saya yang masih bisa berbicara sama Tuhan, tangan saya yang masih bisa terangkat sama Tuhan, dan lutut saya, Bapak Ibu Saudara, yang bisa saya pakai untuk berlutut minta sama Tuhan. Di kamar saya, setiap hari saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bukan saya mau memaksakan Tuhan. Saya tidak berani untuk memaksakan kehendak saya kepada Tuhan. Tetapi saya tahu Tuhan mengenal kedalaman hati saya. Kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung dikabuli, dan saya hanya diputus dengan putusan 1 tahun 6 bulan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seharusnya saya pulang Bapak Ibu Saudara di tanggal 3 November tahun 2019, tetapi Tuhan kasih bonus buat saya 2 bulan. Jadi nambah lagi nih 1 tahun 6 bulan plus 2 bulan. Karena saya harus mengajari teman-teman di dalam, kami belajar bersama-sama untuk mempersiapkan momen Natal bersama di dalam Gelombang Salemba. Karena waktu 2019 sama-sama konser besar karena masih bisa ada tamu masuk. Tetapi tahun 2020 udah pandemi, COVID-19, dan kemudian semuanya dibatasi. Jadi tidak boleh lagi ada kunjungan di dalam. Kami merayakan Natal dengan sukacita dari kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Teman-teman saya bilang gini, Bang, kalau abang pulang, Bang Edo kalau pulang bulan November, masa Bang Edo nggak mau Natal dulu sama kita sekali lagi? Itu saya bilang, kan saya mau pulang Natal sama mama saya juga, sama saudara-saudara saya. Kalian jangan egois dong gitu, ya. Tetapi saudara, di saat saya bilang sama mereka seperti itu, semua proses itu saya jalani. Baru saya mengerti bahwa di saat saya tidak mampu, di saat saya tidak lagi sanggup untuk menghadapi semuanya itu, Tuhan memampukan saya. Untuk narkoba, kemudian entertain, sudah di blow up di media. Kalau tidak keluar duit banyak, itu bohong namanya. Tetapi yang saya jalani adalah berbeda. Karena saya tahu di saat saya meninggalkan semua keegoan saya, di saat saya meninggalkan semua keedoan saya, keidolan saya, Tuhan buka mata saya. Tuhan buat saya semakin mengerti bahwa saya nggak ada apa-apanya kalau tidak mengandalkan Dia. Saya pulang dengan sukacita tanggal 5 Januari 2021 jam 7:30 malam. Saya keluar dari Urban Salemba ingin menitiskan air mata. Padahal pada saat saya masuk, saya punya ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Tapi pulang dari tempat itu saya rindu banget. Kenapa saudara? Karena kenangan indah. Apa yang Tuhan buat, proses di dalam itu benar-benar baru saya rasakan di tempat itu. Di saat saya bilang, Tuhan, saya harus menyesalkah dengan kejadian di masa lalu? Mengaku salah, iya, tapi jangan sampai menjadikan yang sudah lalu menjadi sesuatu yang terus membayangi pikiran kita ke depan.
Saya bilang sama Tuhan, sejak saya keluar dari pintu besi Rutan Salemba ini, saya mau kembali mempertanggungjawabkan talenta yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan saya. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa siapapun kita, dimanapun kita berada, dan kapanpun, kita tidak bisa lari dan kita tidak bisa lepas dari tangan Tuhan. Bersyukur di Paskah yang ketiga, saya boleh minum dulu. Di Paskah yang ketiga setelah saya bebas, artinya Paskah pertama setelah 2 tahun menjalani Paskah di dalam rumah atau sekolah kehidupan gitu ya. Saya syukuri bahwa saya mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan dulu kalau saya bilang masa muda saya untuk Tuhan Yesus Kristus, setelah ini, setelah keluar adalah hidup dan mati saya untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia sudah bangkit dan menyelamatkan hidup saya dan saudara dan kita semuanya. Amin. Kita tetap berada dalam protokol kesehatan dan COVID, itulah COVID-19. Tetapi orang-orang hebat dan anak-anak Tuhan yang berhikmat dan bijaksana adalah yang mau taat, bukan saja sama Tuhan, tetapi juga sama aturan pemerintah, begitu ya Bapak Gembala ya. Dan biarlah kita semua dimampukan untuk terus melalui hari-hari kehidupan kita. Sekali lagi selamat merayakan Paskah. Dia mati, Dia bangkit untuk menebus dosa dan kesalahan saya dan saudara. 2 pujian akan saya nyanyikan untuk kita semua, memberkati kita semua pada pagi hari.